Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita diskusi lagi teman-teman. Pada kesempatan ini aku pengen bahas tentang latihan soal core values BUMN, akhlak. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channel YouTubeku ini. Kalau ada yang lagi belajar seputar karir, belajar dari playlist ya, biar lebih gampang. Dan kalau teman-teman di sini ada yang lagi nyari info lowongan pekerjaan, bisa cek di tab komunitas. Di situ aku reshare atau repost informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku yang ada di LinkedIn. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau pengen ada diskusi lebih dalam, bisa tuliskan di kolom komentar atau hubungi aku lewat sosmedku. Di mana sosmedku teman-teman bisa temukan ya di channelku. Nah, teman-teman, aku pengen bahas nih terkait dengan latihan soal core values BUMN akhlak ini. Tapi aku ada cukup banyak soal yang aku bikin aku modifikasi berdasarkan cerita dari teman-teman yang udah ngikutin di tahap-tahap sebelumnya kayak gitu. Mungkin soalnya itu aja, tapi kalau kita lihat ya porsinya di tahun lalu 2023 itu 60% penilaian dari situ, baru 40% dari yang tes kemampuan dasarnya, maka teman-teman harus pahami banget nih yang ada di sini. Nah, nanti ke depan pembahasan terkait dengan akhlak ini aku akan kasih contohnya itu per value, teman-teman. Di video sekarang aku cuma bahas tentang amanah. Oke? Jadi teman-teman silahkan fokus. Ini yang berkaitan dengan amanah. Aku recall lagi ya teman-teman ya. Amanah itu salah satu dari core values-nya BUMN, di mana artinya adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Nah, perilaku-perilakunya itu meliputi memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan, serta yang terakhir adalah berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Bentuk soalnya yang akan muncul di rekrutmen bersama BUMN terbaru tahun 2024 kayak gimana, kita nggak ada yang tahu. Oke? Tapi pasti nggak akan jauh-jauh dari sini. Mau seperti apapun bentuk soalnya, kalau teman-teman paham, nanti logikanya akan masuk. Nah, di sini aku pengen coba ya teman-teman berbagi, barangkali nanti akan muncul dengan bentuk yang serupa, karena bentuk yang mirip itu sudah muncul di periode-periode sebelumnya. Apakah teman-teman udah siap? Kita akan sharing-sharing aja. Nanti silahkan di pause di setiap video yang teman-teman lagi baca soalnya ya. Oke, yuk kita sharing bareng aja yuk. Tolong dikoreksi kalau jawabanku ada yang salah ya teman-teman ya. Yuk kita masuk teman-teman. Contoh soal yang pertama, yang merupakan penerapan core value amanah adalah yang mana nih teman-teman? Udah ketemu belum jawabannya? Silahkan bisa di pause videonya. Kalau udah tahu jawabannya, bisa kita lanjutkan. Ya, jawabannya adalah yang ya, yang A ya teman-teman ya. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN, Kementerian BUMN sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kayak gitu, teman-teman. Nah, teman-teman nanti teman-teman coba baca secara detail ya yang ada di dalam sini ya, teman-teman ya. Karena yang berkaitan dengan core values akhlak itu dia itu ya di Kementerian BUMN dan juga perusahaan-perusahaan BUMN diterapkan semua kayak gitu. Kenapa B salah? Karena di pilihan B itu ada sesuai dengan kemampuan dan gaji ya, bukan itu ya. Kalau yang C, kenapa salah? Karena di situ ada kata tanpa mempedulikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jelas salah ya, teman-teman ya. Kalau yang D, yang salah adalah sesuai dengan perintah atasan walaupun tidak jujur. Ini jelas salah. Gitu. A itu berkebalikan dengan B, C, D. Berarti E nggak mungkin benar. Jawaban E juga salah. Jawabannya adalah yang A. Paham ya, teman-teman ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Contoh yang selanjutnya adalah ini. Atasan Anda memberikan tugas untuk dikerjakan segera dengan durasi maksimal 1 bulan. Dan Anda menyanggupinya. Jika hari ini adalah 1 Maret 2024, maka tugas tersebut Anda selesai pada tanggal. Udah tahu ya teman-teman ya jawabannya? Yaitu, ya jawabannya adalah yang B.
31 Maret 2024 gitu. Karena pilihan yang lain, yang A, C, dan D, dia itu lebih dari 1 bulan. Malah ada yang mundur nih. 31 Maret 2023 kan nggak bisa mundur teman-teman yang pilihan D. Di sini kita fokus teman-teman, latihan yang aku kasih di sini adalah untuk amanah, memenuhi janji dan komitmen. Ini kan contoh perilakunya ya tadi ya. Jadi kalau ada janji 1 bulan Pak, ya maksimal 1 bulan boleh. Ya sebelumnya kalau ada juga nggak apa-apa. Tapi dari pilihan cuma ada yang B. Oke ya, kita lanjut untuk latihan soal selanjutnya. Yang merupakan penerapan core value amanah adalah, silahkan di pause videonya. Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang C. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan dengan menjunjung tinggi moral dan etika. Nah, kenapa ini yang benar? Coba kita cari yang A, B, D, E. Yang A, kenapa salah? Sesuai dengan gaji yang diberikan. Bukan itu jelas. Yang B, yang dilakukan tanpa mempedulikan aturan. Itu juga salah jelas ya. Gitu tuh bukan amanah itu. Yang D, kenapa salah? Nah, dengan menjadikan rekan kerja sebagai kambing hitam kesalahan. Itu apalagi teman-teman ya, lebih parah. Yang E, kenapa salah? Karena teman-teman melakukan tugas keputusan tindakan yang baik karena takut dipindah tugaskan ke kota lain. Nah, ini jelas salah, teman-teman. Jadi yang paling benar adalah yang C. Oke, paham ya? Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Anda dipercaya untuk mengerjakan tugas di rumah. Semua data dan informasi yang Anda kerjakan sangat sensitif. Dan misal nih, rekan-rekan kerja Anda dapat membayar mahal Anda jika membocorkannya. Gitu. Katakanlah atasan ngasih kepercayaan gitu ya. Tolong kerja ini dong di rumah nggak apa-apa. Wah, tapi ini datanya ini sensitif banget nih informasinya nih. Teman kerja teman-teman yang lain itu bisa tuh kalau ngejual informasinya kayak gitu. Sikap Anda gimana, teman-teman? Silahkan di pause videonya. Udah dapat jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C. Fokus mengerjakan tugas yang diberikan dengan maksimal, dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi gitu. Oke, namanya juga amanah fokus teman-teman. Kita lagi latihan amanah, amanah, amanah. Di sini teman-teman, kenapa A, B, D, E salah? A. Menjaga kerahasiaan sebagian data yang Anda kerjakan. Loh, namanya amanah itu bukan sebagian amanah, bukan sedikit amanah, agak amanah, cukup amanah. Amanah ya amanah, enggak ya enggak gitu ya. Kita yang B. Kenapa yang B itu salah? Dengan membagikan sebagian informasi ke rekan kerja yang paling dekat. Jadi mau data informasinya di-share ke orang yang nggak dikenal lah, mau temen deket lah gitu. Kalau teman-teman udah dipercaya ya udah pegang gitu. Jadi jelas salah ya. Yang D, tidak membagikan data dan informasi ke rekan kerja jika bayarannya tidak sesuai. Wah, ini juga salah juga nih teman-teman. Berarti nanti kalau ada yang berani bayar tinggi, teman-teman malah bocorin. Nah, itu balik lagi ya, menentang value dari amanah gitu. Kalau C berkebalikan dengan A, B, D, otomatis E juga salah gitu. Jadi jawabannya adalah C. Oke? Sampai di sini udah ada yang salah jawab. Kita lanjut ya. Contoh selanjutnya, yang merupakan penerapan core value amanah adalah, nah teman-teman, silahkan dibaca. Oke, udah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya yang benar adalah yang D. Berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas sesuai dengan fakta dan kebenaran sebagaimana ketentuan yang berlaku. Oke, ini penerapan dari core value amanah. Kenapa A salah?
sebagaimana keinginan hati. Nah, ini kan kita nggak bicara hati ya, teman-teman ya di sini ya. Value-nya tuh nggak bukan keinginan hati. Yang B, berbicara benar secara jujur dan pantas sesuai dengan fakta dan kebenaran, sebagaimana arahan atasan. Balik lagi, teman-teman. Ini relatif ya arahan atasan gitu, karena kalimatnya tuh masih bias gitu, kecuali arahan dari atasnya yang tidak melanggar ketentuan atau norma dan etika. Misalnya kalau ada gitu benar, tapi kalau cuma B ini kurang deh. Coba yang C. Berbicara dan bertindak dengan cara apapun tanpa mempedulikan fakta. Jelas dengan cara apapun. Nah, ini kan jelas salah ya, teman-teman ya. Gitu, bukan dengan cara apapun. Yang E, berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas sesuai dengan fakta dan kebenaran selama menguntungkan diri sendiri loh. Bukan ya, teman-teman ya, jelas salah gitu. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Atasan Anda meminta Anda mengerjakan tugas dan harus selesai besok. Nah, ini berarti dikasihnya sekarang nih. Padahal jam kerja Anda hari ini sudah hampir selesai. Misalkan pulang jam 5, sekarang udah 16:59 ya gitu ya. Yang Anda lakukan adalah kira-kira teman-teman yang mana nih? Silahkan di pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, udah ketemu? Ya, jawabannya adalah yang C. Mengambil lembur kerja karena ada tanggung jawab gitu. Oh, besok ya? Harus selesai besok nih. Wah, ini jam kerjaku udah selesai. Ya udah nggak apa-apa, lembur dulu, selesaiin dulu gitu. Harus kayak gitu. Kenapa salah? Mengutamakan work-life balance dan pulang tepat waktu. Ya, ini relatif ya teman-teman ya gitu. Mengutamakan definisi balance tuh gimana? Gimana bisa balance kalau worknya belum kelar? Gitu ya. Belum balance itu namanya. Yang B, pura-pura sakit agar besok tidak perlu ke kantor. Oh, pura-pura sakit terjadi alasan. Oh, Pak, mohon maaf nggak selesai karena saya lagi sakit. Gitu. Atau yang D, mengumpulkan tugas seadanya saja. Oh, baru selesai 90%, ya udah dikumpulin. Besok kalau ditanya sama atasan, oh Pak, yang itu belum Pak. Oh, itu belum sempet Pak. Wah, ini jelas salah. E, C berkebalikan dengan A, B, dan D. Berarti E juga salah. Gitu, teman-teman. Udah mulai paham ya terkait dengan core value yang amanah. Kita masuk ke soal selanjutnya. Yang merupakan penerapan core value amanah adalah, ini bentuk ini aku ulang-ulang ya, teman-teman ya. Biar teman-teman paham. Silahkan pause videonya, udah ketemu jawabannya. Oke, jawabannya adalah yang D, menyampaikan pendapat dan gagasan baik lisan, tertulis, ataupun melalui sosial media dengan cara-cara yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika. Dah, itu udah nggak bisa diganggu-gugat ya, teman-teman ya. Coba yang A, yang itu apa yang salah? Dengan menyebarkan informasi palsu gitu ya, ujung kalimatnya jelas salah ya, teman-teman ya. Yang B apa yang salah? Dengan cara-cara yang diinginkan tanpa memedulikan moral dan etika. Jelas salah, teman-teman. Yang C, kenapa salah? Memanipulasi informasi asalkan atasan senang. Jelas salah. Yang E, kenapa salah? Melalui media sosial dengan cara apapun yang penting viral. Ya nggak gitu, teman-teman ya. Oke. Jadi yang benar adalah yang D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Atasan Anda meminta Anda untuk mengikuti meeting dadakan bersama dengan banyak klien di hari Sabtu dari jam 9 pagi hingga 13 siang. Padahal di jam tersebut ada jadwal Anda pergi nge-gym. Oh, ini teman-teman lagi olahraga nih ya. Jadwalnya di situ. Udah jadi member lagi misalkan gitu ya. Yang tidak boleh Anda lakukan adalah apa nih jawabannya, teman-teman? Udah ketemu jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang E, mengajak atasan Anda pergi ke gym untuk berolahraga. Ingat teman-teman, dari A sampai D itu benar. Jangan sampai lupa ya soalnya yang tidak boleh Anda lakukan. Intinya kan kalau ada mau acara nge-gym, padahal ada meeting dadakan, intinya adalah ya ikut meeting.
Gitu ya teman-teman ya. Bahasa dari A sampai D itu beda-beda tapi intinya itu ikut meeting semua. Yang A mengikuti meeting sesuai dengan dijadwalkan, betul. Memberitahu atasan bahwa Anda siap untuk ikut meeting, betul. Menyiapkan materi meeting dan ikut sesuai jadwal, betul. Mengganti waktu pergi ke gym karena Anda tetap ikut meeting tersebut, ya betul. Betul semua. Yang tidak boleh Anda lakukan ya ini, gitu. Malah ngajak nge-gym. Udah Pak, nggak usah meeting Pak, kita nge-gym aja, gitu. Nggak boleh ya. Oke, lanjut ke pertanyaan latihan selanjutnya. Yang merupakan penerapan core value amanah adalah yang mana, teman-teman? Udah ketemu jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang C. Memegang teguh sumpah jabatan ASN Kementerian BUMN dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Ini contohnya ya, teman-teman ya, kayak gitu. Jadi udah paham lah ya, ya. Yang apa? Kenapa salah? Ini ada kata tuh, menikmati konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Aneh ya, teman-teman ya. Yang B kenapa salah? Wah, ini parah juga nih. Dan memicu konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Jelas salah. Yang D, kenapa? Sebenarnya udah benar di sini, tapi ada walaupun tidak jujur gitu. Oke. Kemudian yang E, kenapa yang E salah? Tidak mempedulikan konflik gitu. Ya bukan tidak mempedulikan ya teman-teman ya. Hindarin gitu. Jangan sampai kejadian gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Menyelesaikan proyek atau tugas sesuai dengan kesepakatan, baik dalam lingkup profesional maupun proyek sukarela merupakan penerapan dari value. Iya, yang kita bahas ini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya simpel sekali. A, mana? Gitu. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Yang merupakan penerapan core value amanah adalah, udah ketemu jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika dalam melaksanakan tugas dan tindakan yang dilakukan. Gitu. Coba kita cek dari E dulu deh. Kenapa nih yang paling bawah nih salah ya? Dengan mengorbankan rekan kerja itu jelas salah. Yang D, itu dengan sesekali tidak jujur. Ya nggak boleh ya teman-teman ya. Gitu. Kalau udah pegang teguh moral etika, melaksanakan tugas tindakan, ya harus selalu jujur gitu. Kita yang C. Kenapa yang C salah? Selama atasan senang itu diulang-ulang ya. Sekarang yang A, kenapa salah? Itu di ujung ada selama menguntungkan diri sendiri saja. Itu jelas salah. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Anda membuat kesalahan dalam mengerjakan suatu tugas, namun atasan Anda belum mengetahui hal tersebut. Tindakan yang Anda lakukan adalah yang mana, teman-teman? Silahkan pause videonya dan mulai temukan jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang ya, yang D ya, Tono ya. Menceritakan kesalahan dan meminta arahan kepada atasan terkait masalah yang dilakukan gitu. Berani bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, teman-teman. Termasuk mengakui, jujur, Pak, saya bikin kesalahan ini, mohon arahannya ini apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Nggak usah takut, teman-teman. Apa yang A? Pura-pura tidak ada kesalahan, pura-pura nggak tahu. Wah, itu jelas jangan. Yang B, menceritakan bahwa ada kesalahan yang dibuat oleh orang lain, malah fitnah itu. Apa ada kesalahan Pak itu gara-gara dia jelas fitnah ya gitu. Yang C, wah ini malah minta orang lain gitu. Bro, 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 gue bayar segini deh, bilang deh ini salah lo ya gitu. Wah ini jelas salah. Yang D berkebalikan dengan A, B, C, berarti E otomatis salah gitu. Jawabannya adalah yang D. Lanjut teman-teman. Yang merupakan penerapan core value amanah adalah yang mana nih? Ya, jawabannya adalah yang oke, yang C. Konsisten menepati janji dan menjaga komitmen atau kepercayaan dalam melaksanakan tugas dan tindakan.
titik gitu, teman-teman. Oke. Kenapa yang A salah? Tuh, konsistennya dalam melaksanakan sebagian tugas dan tindakan. Harusnya semua dong, bukan sebagian. Yang B, kenapa salah? Tuh ada kata tuh. Konsisten memberikan janji dan mengabaikan komitmen. Jadi janji-janji aja tapi nggak komit. Oh, itu jelas bertentangan dengan core value A mana gitu. Yang D, kenapa salah? Konsisten memberikan janji palsu. Ini tambah parah lagi. Udah janji palsu mengabaikan lagi gitu kan. Sekarang yang E, kenapa yang E salah? Wah, ini yang di ujung nih. Dan tindakan secara manipulatif. Konsisten gini 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 kelihatannya aja kayak gitu teman, tapi banyak yang dimanipulasi. Wah, itu juga bertentangan dengan core value A mana kayak gitu teman-teman. Gimana? Udah berasa? Udah kegambar teman-teman soal amanah ini? Nih, ada soal lagi. Ini adalah soal latihan terakhirnya teman-teman. Berikut contoh penerapan core value amanah di kehidupan sehari-hari. Kecuali yang mana teman-teman? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, melaksanakan keputusan hasil meeting dengan setengah hati. Ingat ya, soalnya tuh kecuali. Berarti yang salah, yang tidak menerapkan core value amanah. Yang A, tiba di tempat meeting tepat waktu sesuai yang telah dijanjikan. Betul. Melaksanakan tugas yang B ya, sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Betul. Yang D, melakukan pekerjaan dengan tekun dan semangat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip moral untuk mencapai tujuan dengan jalan yang benar. Ini juga benar gitu. Dan yang E ya jelas gitu. Oke, semua jawaban salah. Berarti salah gitu. Ini aku kayaknya salah ngasih pilihan ganda ya teman-teman ya. Yang aku maksud adalah yang C ya. Oke, jadi di sini oh ini udah bener sih. Karena kan nggak mungkin semua jawaban salah ya gitu. Berarti bukan E juga gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Berapa nih dari soal-soal yang teman-teman coba jawab secara spontan, berapa nih yang salah, berapa yang masih bingung kayak gitu. Sebenarnya inti dari amanah itu adalah cari definisinya dan pelajari soal perilakunya kayak gitu. Nah, nanti di video selanjutnya aku akan kasih contoh gambaran aja teman-teman untuk yang core value kompeten gitu. Aku akan bagi satu-satu biar kalau teman-teman itu mengerjakan soal dari value yang sama, itu jurnalnya feel-nya tuh dapat gitu daripada aku loncat-loncat. Nanti walaupun kalau semua video yang satu-satu itu udah aku bikin, nanti tetap ada yang aku campur-campur teman-teman terkait dengan value-nya tadi gitu. Jadi silahkan teman-teman bisa belajar lagi atau tunggu lagi ya teman-teman ya untuk aku bahas yang lain teman-teman. Besok di video selanjutnya aku akan kasih contoh yang value kompeten kayak gitu. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang pengen diskusikan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau ada yang pengen ngobrol secara langsung, pengen ada review CV, review LinkedIn, latihan interview dan lain-lain bisa hubungin aku lewat sosmedku. Sementara dari aku itu dulu, semoga bermanfaat teman-teman. Semangat, semoga yang nonton video ini bisa diterima di BUMN. Baik itu Kementerian BUMN maupun perusahaan BUMN. Thank you.